Radar Borneo, lugas akurat dan terpercaya. Komite Wartawan Reformasi Indonesia. Saat ini kami sedang berada di Desa Sebau, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Seiring dengan rusaknya jalan dari Pasar Samalantan atau kota Kecamatan Samalantan menuju Desa Sebau hingga batas Kecamatan Karangan, begitu hancur dan rusak berat. Di hadapan kita saat ini adalah Pak Kades, Marianus. Pak Marianus Sarjana Hukum. Selamat siang Pak Kades. Siang. Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, kira-kira apa tanggapan Pak Kades? Untuk jalan dari Samalantan ke Kubu Cilawit ke Dusun Serawi itu memang udah sejak tahun 2002 itu pembangunan terakhir dari dana kabupaten sampai dengan 2021 ini belum ada lagi perbaikan, sehingga sekitar 9 tahun ini belum ada lagi perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, sehingga akses jalan menuju dari kota kecamatan sampai dengan perbatasan Landak Karangan itu rusak berat. Maka dari itu sebenarnya kami mengharapkan sekali dari pemerintah, baik pemerintah Bengkayang maupun provinsi, untuk memerhatikan jalan yang ada sampai dengan sekarang ini. Untuk pengajuan sebenarnya kami sudah melakukan di Musrembang, baik oleh kepala desa yang lalu maupun sampai dengan sekarang. Setiap tahun kami mengajukannya, tetapi tidak ada tanggapan atau belum ada tanggapan dari pihak pemerintah. Baik Pak Kades, kalau kita lihat dari Pasar Samalantan atau kota Kecamatan Samalantan menuju Dusun Serawi, Desa Sebau ini, kira-kira berapa kilo itu yang harus dibangun oleh pemerintah ini? Itu kurang lebih 10 kilo. 10 kilo ya. Ya. Apa sih yang menjadi kendalanya tuh sehingga pembangunan di Desa Sebau ini itu belum terrealisasi itu, baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi? Bagaimana pendapat kalian ini? Kalau kendala untuk tahun-tahun yang lalu, kita juga tidak mengetahui secara persis kendala-kendala yang terjadi di tahun lalu. Cuma untuk tahun-tahun yang sekarang ini, karena berhubungan dengan corona, sehingga itu yang menjadi kendala untuk 2 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan di tahun ini kalau ada memang pembangunan, kita bersyukur. Maunya kita tahun ini ada pembangunan, setidaknya walaupun tidak secara keseluruhan, tapi tanjakan yang ada di Nekmangi itu seharusnya ada perbaikan. Jadinya di situ kita mengharapkannya. Kalaupun secara keseluruhan 10 kilo tidak bisa terbangun, tapi kami mengharapkan antara Samalantan dengan Polongan ini harus terbangun, karena yang parahnya itu adalah di tanjakan Nekmangi itu, karena di situ banyak sudah mobil yang kecelakaan, tak bisa nanjak, dan banyak juga kendaraan bermotor itu yang tumbang, jatuh di situ, karena memang jalan itulah yang paling parah di tanjakannya itu. Baik Pak Kades, di sini kan kalau kita lihat kapasitas warga masyarakat di sini kan cukup signifikan di sini kalau kita lihat di sini ya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa warga masyarakat di sini kan hidupnya dari tani Pak ya. Dari tani, otomatis untuk menjual hasil tani mereka justru terhambat dari sana. Kira-kira ada tidak berdampak daripada penjualan atau pembelian hasil tani mereka? Kalau dilihat dari kondisi jalan yang begitu rusak, kemudian apakah itu seharusnya harga sekian, jadi yang terjadi adalah harga sekian gitu? Ada dampaknya di situ, Kades? Kalau yang itu
secara dampaknya sih tidak ada, hanya kita kesulitan saja sih untuk akses jalannya. Kalau memang ongkos dari dulu sampai sekarang juga tidak ada perubahan. Kalau memang ada perubahan berarti itu dampaknya ada. Tapi untuk pembiayaan untuk mengangkut, misalnya kita menggunakan kendaraan umum itu tetap tidak ada kenaikan. Jadi perbandingannya antara jalan dari Kabupaten Landak dan Bengkayang ini jauh berbeda ya, Pak Kades ya. Jauh. Berbeda ya. Jadi harapan kedepannya nih seperti apa nih Pak Kades kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun provinsi maupun pusat itu? Harapan kedepannya sih jalan ini terbangun terlebih dahulu oleh Kabupaten Bengkayang. Itu maunya kita. Selanjutnya kami ingin ada peningkatan jalan Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak ini nantinya dijadikan jalan provinsi. Tetapi setelah pembangunan Kabupaten Bengkayang ini bagus, karena Landak itu sekarang mungkin perbedaannya dari lebarnya sudah berbeda, terus dari pembangunannya juga sudah berbeda. Di sana mulus, di sini hancur. Jadi maunya kita Kabupaten Bengkayang itu bertanggung jawab dulu untuk memperbaiki wilayah Desa Sabau. Setelah itu maunya kami jalan antara dua kabupaten ini diusulkan untuk menjadi jalan provinsi. Baik, Pak Kades. Ini Pak Kades, warga masyarakat yang lalu lalang keluar masuk di dari atas mau ke menuju Samalantan atau Singkawang gitu ya. Terus kan banyak yang menggerutu dengan kejadian dengan kerusakan jalan yang begitu begitu parah gitu ya. Kira-kira apa yang harus Pak Kades sampaikan kepada warga masyarakatnya yang berlalu lalang di daerah wilayah hukum Bapak? Kita sih selalu memesan kepada mereka untuk selalu berhati-hati, dan juga kita juga berusaha untuk memperbaiki semampu kami jalan-jalan yang mungkin yang sudah hancur parah sehingga mobil bisa amblas di situ. Kami mencoba dengan warga di sini, mungkin yang punya pemilik mobil, punya truk, itu untuk mengangkut material tanah atau batu untuk ditimbun di jalan yang berlubang. Itu yang kemampuan yang bisa kami berikan untuk jalan ini. Tetapi selebihnya kami belum bisa berbuat apa-apa. Baik Pak Kades. Pemirsa, baik. Inilah hasil wawancara kami hari ini. Kepada pemirsa, silahkan yang menyukai YouTube kita, klik like dan subscribe. Jangan lupa buka YouTube, ketik Radar Borneo. Selamat siang. Sekali lagi dengan Pak Kades mana tadi Pak? Sabau. Sabau ya. Siapa namanya Pak? Marianus. Oke, terima kasih banyak. Pak Kades coba buka sedikit Pak Kades, biar masyarakat tahu sih. Oke.